Bicara tentang persepsi manusia, kita tidak akan pernah bisa untuk mengatur persepsi manusia kepada kita. Sayangnya, kebanyakan manusia malah menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain. Dan hasilnya, kita seringkali melakukan apapun untuk disukai oleh orang lain. Ada sebuah cerita menarik yang menggambarkan bagaimana persepsi manusia. Cerita ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak dan juga seekor keledai. Pada suatu hari, seorang ayah yang sangat bijaksana mengajak anaknya untuk berjalan-jalan dengan membawa seekor himar. Himar dalam bahasa Arab adalah keledai. Sang ayah dan anaknya terus melakukan perjalanan dengan membawa tali yang terjerat dengan keledai tersebut. Dan di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan beberapa orang. Kemudian beberapa orang itu berkata, "Lihat orang itu," sambil menunjuk ayah dan anak. Betapa bodohnya mereka. Mereka memiliki kendaraan berupa keledai. Namun, tidak mereka gunakan. Malah mereka lebih memilih untuk berjalan kaki. Mendengar perkataan orang-orang itu membuat sang ayah dari anak tersebut tersenyum. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Pada perjalanan selanjutnya, sang ayah meminta anaknya untuk naik ke atas keledai. Sang anak pun bingung. "Yah, kenapa saya harus naik ke atas keledai?" tanya si anak. "Sudah, lakukan saja. Nanti kamu juga akan tahu," jawab si ayah. "Lalu, ayah sendiri bagaimana? Apakah juga ikut menaiki keledai ini?" tanya si anak. "Tidak, ayah akan tetap berjalan kaki," jawab si ayah. Setelah si anak naik ke atas keledai, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan di tengah-tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang. Dan mereka pun berkata, "Betapa durhakanya anak itu. Ia lebih memilih senang di atas keledai, tanpa menghiraukan sang ayah yang telah letih berjalan." Sang ayah pun lagi-lagi tersenyum mendengarkan perkataan orang-orang tersebut, sambil berkata di dalam hati bahwa mereka tidak pernah mengerti tentang apa yang terjadi. Dan ia pun mendoakan orang-orang tersebut agar mendapat petunjuk dalam hidup mereka. Setelah mereka berlalu dari orang-orang tersebut, sang ayah pun menurunkan anaknya dan berkata, "Nak, sekarang biarkan ayah yang berada di atas keledai, dan kamu yang berjalan." Si anak pun mematuhi apa yang dikatakan oleh sang ayah. Ketika di tengah-tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan rombongan yang terdiri oleh beberapa orang. Dan orang-orang itu pun berkata, "Sungguh terkutuk kau wahai sang ayah. Kau biarkan anakmu kepanasan. Kau biarkan anakmu kelelahan dalam berjalan. Sedangkan engkau enak-enakan di atas keledai. Sungguh engkau contoh ayah yang sangat buruk di dunia ini." Dan ternyata perkataan orang-orang tersebut juga didengar oleh si anak. Lantas anak bertanya kepada ayahnya, "Yah, kenapa mereka berkata seperti itu terhadap kita?" Lantas ayahnya menjawab, "Mereka tidak mengerti tentang apa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, doakanlah mereka agar mendapatkan petunjuk di dalam hidupnya." Kemudian setelah orang-orang tersebut berlalu, kini sang ayah mengajak anaknya untuk naik ke atas keledai tersebut dan kembali melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka kembali lagi bertemu dengan rombongan yang terdiri dari beberapa orang. Dan mereka pun berkata, "Sungguh kalian adalah keluarga yang sangat buruk. Kalian tidak memikirkan nasib keledai tersebut. Ia berbadan kecil, sedangkan kalian berdua berbadan besar. Sungguh terkutuklah kalian itu." Mendengar perkataan mereka, si anak pun berkata kembali kepada sang ayah, "Yah, kenapa mereka berkata seperti itu terhadap kita? Apakah kita telah melakukan kesalahan ya?" Terus sang ayah pun menjawab, "Mereka tidak mengerti tentang apa yang telah kita lakukan, nah. Oleh sebab itu, doakanlah kembali agar mereka mendapat petunjuk dalam hidupnya." Mereka pun kembali melakukan perjalanan. Dan kali ini, sang ayah dan si anak yang berjalan, kemudian mereka mengangkat keledai tersebut ke atas dan membawanya berjalan.
Walaupun si anak bingung terhadap apa yang telah dilakukan oleh sang ayah, namun ia tetap mematuhinya. Jadilah mereka berjalan dengan membawa keledai di atasnya, hingga bertemulah mereka dengan serombongan orang-orang. Kemudian orang-orang itu berkata, "Lihat, coba lihat di sana. Ada keluarga gila yang sedang melakukan perjalanan dengan membawa keledai di atasnya. Seharusnya mereka menggunakan keledai itu dong sebagai kendaraan untuk mereka tunggangi, bukan malah sebaliknya. Lah, ini malah keledai yang menunggangi mereka. Semoga kalian sadar, wahai keluarga yang gila." Sang ayah dan anak tidak menghiraukan perkataan orang-orang tersebut, dan mereka terus melakukan perjalanan. Sang ayah pun meminta kepada si anak agar mendoakan orang-orang tersebut supaya mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan mereka. Setelah berjalan cukup jauh dan menemui beberapa rintangan, ayah dan anak tersebut kemudian singgah dan bernaung di bawah pohon yang rimbun. Kemudian ayahnya berkata, "Nak, apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ini?" Anaknya dengan polos menjawab, "Saya banyak menemui orang-orang yang berkata kotor dan menghujat tentang apa yang telah kita lakukan ya." "Terus ya, kenapa sih kita harus melakukan hal-hal yang demikian itu?" Kemudian si ayah menjawab, "Ketahuilah wahai anakku, apa yang telah kita lakukan terhadap perjalanan tadi, itu semua hanyalah gambaran tentang kehidupan ini. Apapun yang telah kita lakukan, entah itu baik atau buruk, entah itu benar atau salah, tetap saja orang-orang akan menghujat kita, entah itu di depan kita atau mungkin juga di belakang kita. Apabila kita melakukan hal yang buruk, maka orang-orang segera menyebarkan beritanya kepada orang lain. Dan apabila hal yang kita lakukan benar, maka orang-orang akan berusaha mencari kesalahannya, walaupun itu sekecil lubang jarum. Oleh sebab itu, kita jangan pernah sekali-kali mengatakan apapun kekurangan orang lain terhadap dirinya. Jika itu memang buruk baginya, maka tutupilah. Dan apabila itu benar, maka sampaikanlah dengan sebenar-benarnya. Serta bersikaplah lebih arif dan bijaksana lagi dalam hidup ini." Si anak pun menganggukkan kepala, tanda bahwa ia mengerti dengan pelajaran yang telah disampaikan oleh sang ayah. Dan mereka pun pulang ke rumah secara bersama-sama. Banyak sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Salah satunya adalah bahwa apapun yang telah kita lakukan, entah itu benar, entah itu salah, entah itu baik, entah itu buruk, tetap saja tidak akan pas di mata manusia lainnya. Makin buruk yang dilakukan seseorang, maka makin banyak pula hujatan yang akan ia dapatkan. Seharusnya, yang kita lakukan adalah menutupi keburukan-keburukan tersebut, minimal dengan cara tidak ikut-ikutan menilainya salah. Oh iya, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca berita di Twitter bahwa ada salah satu mahasiswa Visipol UGM melompat dari lantai 11 hotel di Jalan Kolombo pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022. Usianya masih 18 tahun. Polisi menemukan rekam medis psikologisnya dari rumah sakit dan dia tidak baik-baik saja. Dan mungkin juga mentalnya pada saat itu lagi tidak baik-baik saja. Melihat berita tersebut sontak membuat hatiku bergumam bahwa betapa pentingnya berpikir sebelum bertindak. Karena kita tidak pernah tahu seberat atau serumit apa masalah yang sedang dihadapi seseorang. Dan kita tidak pernah tahu sekuat apa mental seseorang. Karena kalau sudah terjadi hal-hal yang sedemikian disebabkan oleh perkataan atau perbuatan kita, itu menurut saya bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Sekali lagi bahwa apabila hal-hal yang sedemikian sudah terjadi, yang disebabkan oleh perkataan kita atau perbuatan kita, itu menurut saya bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Toh orang yang salah belum tentu benar-benar salah, dan orang yang benar belum tentu ya orang yang sangat benar. Tapi ya sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa mengatur persepsi manusia. Selalu ada celah untuk menilai baik atau buruknya seorang manusia. Yang terakhir adalah saya pernah membaca quote yang menurut saya sangat bagus. Di situ tertulis bahwa kita tidak perlu menjelaskan apapun tentang dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu.
Dan orang yang tidak menyukaimu tidak akan percaya hal itu.